Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deyananda Fitriani, Halimatus Sadiah, Rahmat Wahyudi ingin membacakan materi yang berjudul Akad Mudharabah dan implementasinya dalam keuangan syariah. A. Pengertian mudharabah. Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sebagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatwa Al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dengan modal dari suatu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Syed Syabik, mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut, dengan keuntungan dibagi antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. B. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu A. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelolaan dana. B. Objek mudharabah berupa modal dan kerja. C. Ijab kabul atau serah terima. D. Nisbah keuntungan. Ketentuan syarat adalah sebagai berikut. A. Pelaku. 1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 2. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim. 3. Dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tapi ia boleh mengawasi. B. Objek mudharabah. Modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukan akad murabah. C. Manfaat al-mudharabah. 1. Manfaat al-mudharabah. A. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. B. Tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif sprint. C. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati, pruden mencari usaha benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah akan dibagikan. E. Prinsip bagi hasil dalam al-murabah. Al-musyakrah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 2. Risiko al-murabah. Risiko yang terdapat dalam murabah terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif lebih tinggi, diantaranya asli streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. B. Lalai dan kesalahan yang disengaja. C. Pembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. D. Berakhirnya akad murabah. Lama kerjasama dalam akad murabah tidak tentu tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad murabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal murabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. B. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. C. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. D. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai dituangkan dalam akad. Sebagai pihak pengemban amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Modal sudah tiada. Materi selanjutnya yaitu E. Akad mudharabah dan implementasinya dalam keuangan syariah. Dalam implementasinya, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada A. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk
tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya. B. Deposito, yaitu penyimpanan dan pengambilannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti atau sanksi. Deposito terbagi menjadi dua, yaitu 1. Deposito biasa, 2. Deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun dari sisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, mudharabah diterapkan untuk A. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. B. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Materi selanjutnya yaitu F. Analisis deposito akad mudharabah bank muamalat. Ketentuan umum deposito mudharabah adalah 1. Dalam transaksinya nasabah tidak bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nishab dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.